Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 844, Sensasi Binatang Ajaib 2. Direktur menggerakkan sudut mulutnya karena malu. Itu hanya membuat obat. Bukankah terlalu banyak untuk memobilisasi begitu banyak orang? Namun, direktur tidak tahu betapa pentingnya Yun Feng bagi Little Fire dan Lan Yi. Dia bahkan lebih penting bagi Ku Lanyi. Dia harus melindungi Yun Feng tidak peduli apa yang dia lakukan. Yun Feng juga merasa agak malu. Pada saat ini, dia sepertinya merasa bahwa beberapa orang ini seperti pengasuhnya. Kakak dan ayahnya melepaskannya, tapi mereka menggantikan kakak dan ayahnya sebagai pengasuh. Itu hanya obat. Jangan gugup, Yun Feng berkata dengan suara rendah, melihat ekspresi canggung sutradara. Direktur terbatuk. Aku akan masuk dulu. Anda bisa masuk saat Anda siap. Faktanya, tidak masalah jika ada beberapa orang lagi. Direktur kemudian mendorong pintu terbuka dan masuk. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat api kecil dan Lan Yi dengan sakit kepala. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di keluarga Yun? Kenapa kamu datang ke sini? Aku hanya membuat obat. Aku tidak dalam bahaya. Api kecil dan Lan Yi tampaknya bertahan lama. Keduanya memikirkan apa yang terjadi di laut tak berujung, terutama Lan Yi. Adegan Yun Feng dalam bahaya bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia mematahkan salah satu sayapnya untuk melindungi Yun Feng, mereka masih sedikit takut ketika memikirkannya. Jika sesuatu terjadi pada tuan mereka, mereka menguasai. Api kecil cemas. Kamu tidak membiarkanku keluar dari laut tak berujung bagaimanapun caranya. Jika ada yang kembali kali ini, itu Lan Yi, bukan aku. Lan Yi mengerutkan kening dan berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Yun Feng dengan antisipasi di matanya. Dia sangat bertekad untuk melindunginya. Tatapan Little Fire dan Lan Yi membuat Yun Feng sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya dan melihat ke samping Ku Lanyi. Dan kamu, kenapa kamu di sini? Ku Lanyi tertawa. Aku akan gila jika aku tidak melihatmu selama 8 bulan. Yun Feng tersipu. Lan Yi dan Little Fire keduanya menatap Ku Lanyi dengan marah. Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak. Aku sama. Aku benar-benar akan menjadi gila jika aku tidak melihatmu dalam 8 bulan. Omong-omong, Anda akan membuat cairan fusion selama 8 bulan berturut-turut. Anda dapat membayangkan konsumsi kekuatan mental Anda, tetapi itu akan jauh lebih mudah dengan saya. Petik 2. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Ku Lanyi benar. Elemen cahaya akan banyak membantunya dalam hal ini, tetapi Yun Feng tidak ingin Ku Lanyi melakukan hal lain. Memikirkan bagaimana orang ini akan mengirim elemen ringan padanya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri setiap kali dia terluka, Yun Feng sedikit khawatir. Memahami kekhawatiran Yun Feng, Ku Lanyi tersenyum hangat. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya memang terlalu terburu-buru beberapa kali terakhir. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Yun Feng menggerakkan bibirnya. Bahkan jika dia memintanya untuk kembali, itu tidak berguna. Dia masih akan memaksakan dirinya padanya. Kau sendiri yang mengatakannya. Yun Feng memandang Ku Lanyi, yang mengangguk sambil tersenyum. Melihat Yun Feng setuju untuk membiarkan Ku Lanyi mengikuti mereka, api kecil dan Lan Yi bertanya dengan cemas, Tuan, kalau begitu kita. Yun Feng menghela nafas pelan. Memang tidak berbahaya membuat ramuan, tapi itu memakan kekuatan mental. Kamu tetap di sini. Lagi pula, tingkat keberhasilan cairan fusion sangat rendah dan aku tidak bisa diganggu. Mata api kecil dan Lan Yi langsung cerah. Mereka tahu bahwa Yun Feng setuju bagi mereka untuk tinggal di sini, jadi mereka segera menjadi bersemangat. Ya Tuan. Yun Feng mengangguk. Bakso duduk di bahu Yun Feng dan berteriak pada api kecil dengan bangga. Api kecil menggeram marah, jangan terlalu bangga, Bakso. Bakso menggoyangkan pantatnya dengan gembira, seolah berkata, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Yun Feng tak berdaya berbalik dan mendorong pintu terbuka. Ku Lanyi mengikutinya masuk, sementara api kecil dan Lan Yi tetap di luar. Hanya ada 2 binatang ajaib di kantor direktur saat ini. Dalam 8 bulan, ini akan menjadi area yang tidak bisa dimasuki siapapun. Bola lampu merah menyala-menyala dan tubuh serigala besar api kecil muncul, berbaring di tanah dengan malas dan menempati banyak ruang. Lagi pula tidak ada orang lain di sini.
Bentuk asli binatang ajaib adalah yang paling nyaman, tetapi sulit bagi Lan Yi. Jika itu juga menunjukkan tubuh aslinya, tempat ini mungkin akan hancur. Api kecil berbaring di sana dengan nyaman. Tubuh serigalanya yang besar memiliki garis-garis yang indah. Bulu di sekujur tubuhnya berubah lagi karena kemajuan kekuatannya. Pada awalnya, itu adalah merah dan hitam dicampur bersama. Sekarang, warna hitam misterius berkumpul di leher Little Fire, seperti kerah hitam. Sisa tubuhnya berwarna merah cerah dan langsung menjadi indah. Mata serigala hitam murni itu menatap Lan Yi yang berdiri di samping dan api kecil melirik ke belakang Lan Yi. Lan Yi, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan salah satu sayapmu patah? Lan Yi tercengang. Saudara api, apa maksudmu dengan itu? Kekuatanku tidak akan terpengaruh hanya karena aku kehilangan salah satu sayapku. Little Fire mengepakkan ekor serigala di belakangnya beberapa kali. Itu meletakkan kepalanya di kaki depannya dan melihat ke tempat lain dengan santai dengan mata serigalanya. Aku tahu apa arti pola di pipimu. Tubuh Lan Yi benar-benar membeku. Betulkah? Api kecil terdiam beberapa saat. Jumlah sayap pada Griffin tidak berarti kekuatannya, tapi identitasnya. Lan Yi menundukkan kepalanya sedikit dengan tatapan muram. Kakak api, kamu benar-benar tahu banyak hal. Api kecil mendengus jijik. Sebagai binatang ajaib yang bermutasi, aku pasti tahu banyak. Lan Yi terkekeh dan mengangkat wajahnya yang tampan. Pola misterius dan rumit di sisi pipinya memancarkan cahaya biru redup. Little Fire melirik mereka dan membuang muka. Saya tidak begitu bosan sehingga saya ingin tahu mengapa Anda dicap seperti itu. Saya hanya peduli dengan keselamatan guru. Kilatan cahaya melintas di mata biru Lan Yi, menyebabkan sedikit rasa dingin muncul di wajah aslinya yang lembut. Saudara api, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan masalah saya melibatkan guru sama sekali. Jika itu benar-benar akan menimbulkan masalah bagi guru, saya lebih suka memutuskan ikatan ini dengan guru. Api kecil sangat terkejut. Itu menatap Lan Yi dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kedua binatang ajaib tetap diam untuk waktu yang lama. Lan Yi berdiri di sana, memikirkan sesuatu. Api kecil tergeletak di tanah dan menepuk-nepuk ekornya. Bahkan jika kamu ingin memotongnya, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kata api kecil. Lan Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum dengan sedikit kelembutan di wajahnya yang tampan. Tuan sangat keras kepala. Saya kira itu akan membutuhkan banyak usaha. Petik 2. Bab 845, Sensasi Binatang Ajaib 3. Hai. Tidak bisakah kamu berpikir dari perspektif lain? Api kecil meraung marah. Lan Yi memandang api kecil dengan bingung. Kakak api, kamu. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah bagi guru karena urusan Anda sendiri, jangan memprovokasi siapapun. Tetaplah di sisinya. Api kecil meraung. Kemudian, kepala serigala itu berbaring lagi. Tuan, Anda tidak akan dapat menemukan Tuan seperti itu lagi jika Anda kehilangan dia. Lan Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat keluar jendela dengan mata yang indah dalam keadaan linglung. Saudara api, saya telah memikirkan nasib seperti apa yang akan saya alami setelah dicap seperti ini, sampai saya bertemu guru. Aku merasa seperti hidup kembali. Di hati saya, guru tidak tergantikan. Kilatan cahaya melintas di mata Little Fire. Lan Yi melanjutkan, jika nasibku kehilangan kebebasanku, aku lebih suka ditahan oleh guru selama sisa hidupku. Lan Yi perlahan menundukkan kepalanya. Semakin aku ingin melindunginya, semakin aku takut dia terluka. Jika dia terluka karenaku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Jika itu masalahnya, kamu harus bersama guru lebih banyak lagi, jawab Little Fire dengan malas. Saya tidak ingin guru berkontraksi dengan makhluk elemen angin lainnya. Kamu kurang menyebalkan daripada yang lain. Petik 2. Lan Yi tersenyum tak berdaya. Tidak ada apa-apa di antara kedua binatang itu lagi. Little Fire mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu yang tertutup. Apakah menurutmu, Tuan akan berhasil? Lan Yi terkekeh dan menghilangkan depresinya. Tentu saja. Kapan guru pernah gagal? Api kecil membuka mulutnya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Tuanku pasti tidak akan gagal dengan mudah. Kedua binatang ajaib itu saling memandang. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Yun Feng. Pada saat ini, api kecil tiba-tiba berdiri dan berteriak di pintu kantor direktur, siapa itu?
Raungan serigala datang dari kedalaman tenggorokan Little Fire dan aura kejam dan brutal keluar dari tubuhnya. Pintu kantor direktur perlahan didorong terbuka. Berdiri di belakang pintu adalah Lan Ling, yang tampak pucat. Dia telah merencanakan untuk meminta bimbingan guru hari ini. Dia tidak melampiaskan kemarahannya setelah bertemu Yun Feng kemarin, tapi dia tidak berharap untuk melihat binatang ajaib di kantor guru. Api, serigala awan api, kata Lan Ling sambil gemetar. Tubuhnya duduk di tanah dengan lemah dan dia menatap api kecil dengan matanya seperti kesurupan, seolah-olah dia tertarik padanya dan tidak bisa berpaling. Bagaimana mungkin ada binatang ajaib di kantor gurunya? Bagaimana itu mungkin? Keluar, melihat tubuh Lan Ling yang lemas, Lan Yi bangkit dan berjalan ke depan, berbisik pada Lan Ling. Lan Ling segera berbalik. Ketika dia melihat Lan Yi, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di benaknya. Itu adalah binatang ajaib. Siapa kamu? Lan Ling akhirnya menemukan sedikit keberanian dan bangkit dari tanah. Kenapa kamu dan binatang ajaib ini ada di kantor guruku? Guru, di mana guruku? Lan Ling melihat sekeliling dengan ketakutan dan tidak dapat menemukan direkturnya. Kemungkinan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih pucat. Kamu, Lan Ling melebarkan matanya dan menatap api kecil dengan tegas. Tatapan tuduhan, kemarahan, dan ketakutan itu membuat api kecil tidak senang. Jika manusia ini tidak pergi, dia akan disalahkan karena diserang oleh cakarnya yang tajam. Keluar, melihat Lan Ling masih belum bergerak, Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak bisakah dia melihat bahwa Brother Fire sudah di ambang ledakan? Lan Ling tiba-tiba merintih dan berbalik untuk lari. Dia terhuyung dan hampir jatuh lagi. Lan Yi berpikir sejenak dan berteriak keras, dalam 8 bulan, tolong beritahu semua siswa sekolah farmasi bahwa mereka tidak bisa masuk ke sini. Tubuh Lan Ling bergetar tiba-tiba. Tidak semua orang bisa datang ke sini. Hanya dia, sebagai murid pribadi direktur, dan para guru yang bisa datang ke sini. Siswa normal tidak berani mengganggu direktur. Pikiran Lan Ling kacau setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Yi. Apa yang sedang terjadi? Di mana gurunya? Dan siapa binatang ajaib itu dan pria itu? Apakah gurunya sudah meninggal? Ini adalah pertama kalinya Lan Ling bertemu dengan binatang ajaib asli, dan memiliki temperamen buruk seperti api kecil. Secara alami, dia sangat ketakutan sehingga rasionalitasnya telah terbang keluar dari otaknya. Dia hanya bisa membiarkan imajinasi menakutkan merusak dirinya. Pada akhirnya, hanya ada satu pikiran di benak Lan Ling. Dia harus menyelamatkan gurunya. Dia harus menyelamatkan gurunya bagaimanapun caranya. Lan Yi merasa ada yang tidak beres saat dia melihat Lan Ling melarikan diri dengan panik, tapi dia tidak mengejarnya. Dia hanya berharap tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Little Fire melirik Lan Yi dengan ketidakpuasan, mengeluh tentang mengapa ia membiarkan manusia itu pergi begitu saja. Lan Yi tersenyum kecut. Jika api kecil benar-benar melakukan sesuatu, Institut Farmasi mungkin akan berada dalam kekacauan. Dalam sekejap, berita bahwa binatang ajaib dan seorang pria tak dikenal muncul di kantor direktur menyebar ke seluruh sekolah farmasi lagi. Semua guru dan siswa yang tidak mengetahui kebenaran terkejut. Sutradaranya hilang. Seekor binatang ajaib dan seorang pria misterius muncul di kantor. Apa artinya ini? Semua siswa dan guru sekolah farmasi panik. Area tempat kantor direktur berada langsung menjadi area terlarang. Para guru yang benar-benar panik, segera pergi ke serikat apoteker untuk meminta bantuan, berharap direktur akan baik-baik saja. Para siswa hanya tenang setelah guru menghibur mereka. Setelah kepanikan awal, ada ledakan kegembiraan yang kuat. Para siswa sekolah farmasi belum pernah melihat binatang ajaib yang asli. Setelah ketakutan, rasa ingin tahu mereka yang kuat mengambil alih. Namun, Direktur dan Yun Feng, yang telah memasuki ruang rahasia untuk memperbaiki obat-obatan, tidak tahu keributan macam apa yang disebabkan oleh penampilan Little Fire dan Lan Yi dan situasi seperti apa yang akan mereka hadapi setelah mereka keluar dari pengasingan. Yun Feng dan Ku Lanyi mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruang farmasi di kantor direktur. Yun Feng tidak asing dengan sebagian besar bahan di depannya, tetapi ketika dia melihat berbagai ramuan ditampilkan di rak-rak besar di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seperti yang diharapkan dari Direktur Institut Farmasi, kekuatannya harus sebanding dengan para tetua serikat apoteker.
Yun Feng dan Kulanyi sama-sama melihat ramuan itu dengan heran. Sulit membayangkan berapa banyak dari mereka. Yun Feng tidak asing dengan beberapa ramuan. Label di bawah ramuan juga muncul di catatan tuannya. Yun Feng tidak bisa tidak mengagumi beberapa dari mereka. Anak, direktur tidak bisa membantu tetapi merasa seperti angin musim semi ketika dia melihat kekaguman di mata Yun Feng. Bagaimanapun, itu sudah semacam keberhasilan untuk dapat membuat siswa yang luar biasa mengaguminya, terutama seseorang seperti Yun Feng, yang hanya bisa digambarkan sebagai seorang jenius. Bab 846, Lan Yi marah 1. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari direktur. Direktur tertawa. Ini hanya penelitian saya selama bertahun-tahun. Direktur berjalan ke meja tempat ramuan dibuat. Ada banyak peralatan di atasnya. Yun Feng berjalan mendekat. Apa yang saya bisa bantu? Katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik. Direktur mengangguk. Nak, kamu pasti bisa membantu, tapi aku harus mengatakan sebelumnya bahwa metodemu tidak akan berhasil. Yun Feng tercengang, begitu pula Kulanyi. Apakah Anda mengatakan bahwa cara unik Feng Feng membuat obat tidak baik? Direktur mengangguk dengan tatapan serius. Caramu membuat obat berbeda. Saya tidak mengerti prinsip di baliknya, tetapi saya dapat melihat bahwa itu adalah cara lain, dan kecepatan serta efeknya menakjubkan. Namun, sangat tidak mungkin bagiku untuk membantumu membuat ramuan tingkat master seperti cairan fusion. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa agak berat setelah mendengar ini. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa membantu dengan metode farmasinya. Bakso di bahu Yun Feng juga merasakan frustrasi Yun Feng dan menggosok tubuhnya ke pipi Yun Feng. Direktur tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Yun Feng. Nak, meskipun kamu tidak dapat membantuku dalam formulir ini, tapi, kamu dapat menggunakan bentuk lain, bukan metode farmasi alternatifmu, tetapi metode farmasi tradisional dan standar. Yun Feng mendongak dan bertemu dengan tatapan direktur. Apakah dia berbicara tentang proses manufaktur normal? Tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Haha, direktur tersenyum penuh kasih ketika dia melihat Yun Feng. Aku tahu bahwa meskipun kamu berbakat di bidang farmasi, kamu hanyalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang akan percaya jika saya memberi tahu mereka. Orang yang bisa membuat ramuan kualitas sempurna bintang 3 tingkat tinggi bahkan belum melakukan penggilingan yang paling sederhana. Nada suara sutradara penuh dengan frustrasi ketika dia mengatakan ini. Sulit untuk mengatakan apakah siswa ini jenius atau idiot. Apakah kamu akan meminta Feng Feng untuk membuat? Kulanyi tanpa sadar melirik alat-alat di atas meja. Direktur mengangguk sambil tersenyum. Tingkat keberhasilan pengumpulan cairan sangat rendah. Meskipun herbal yang dibutuhkan tidak terlalu langka, ada banyak jenisnya. Proses pembuatan ramuan cukup rumit, terutama untuk ramuan tingkat tinggi. Butuh waktu lebih lama untuk membuatnya. Direktur memandang Yun Feng dengan ramah. Nak, apakah kamu tahu langkah apa yang paling memakan waktu? Yun Feng tertegun sejenak. Kemudian, dia berpikir keras dan akhirnya mengangkat mata hitamnya. Saya pikir itu harus penggilingan dan konfigurasi. Direktur mengangguk setuju. Memang, Anda benar mengatakan itu. Anda tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Ada lebih dari beberapa ratus set herbal yang dibutuhkan untuk solusinya. Buang-buang waktu untuk menggiling ramuan ini dan mendistribusikannya dengan tepat. Saya hanya membuatnya 10 kali dalam 3 tahun. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk 2 proses ini. Yun Feng akhirnya mengerti sekarang. Ternyata pembuat ramuan biasa menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada 2 langkah pertama, sedangkan waktu penyatuan yang sebenarnya adalah yang terpendek. Jika dia bisa sangat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk 2 langkah pertama, berapa kali dia bisa membuat ramuan akan meningkat dan tingkat keberhasilannya juga akan meningkat. Saya mengerti. Yun Feng mengangguk. Direktur tertawa. Nak, meskipun metodemu cukup bagus, tidak ada salahnya untuk belajar lebih banyak. Apa yang dikatakan sutradara itu cukup berarti. Yun Feng segera mengerti artinya dan tahu bahwa sutradara berusaha membantunya. Jangan khawatir, Direktur. Saya mengerti. Direktur mengangguk. Sangat bagus. Mari kita mulai sekarang. Kulanyi dan Yun Feng tidak pernah berpikir bahwa membantu direktur akan menjadi cara yang normal. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang konsumsi kekuatan mental. Kulanyi secara alami bergabung dengan mereka.
Direktur tidak keberatan. Dia secara pribadi mengajari mereka berdua bagaimana langkah pertama penggilingan. Yun Feng dan Kulanyi melewatkan kursus teori paling dasar dari apoteker dan langsung mulai bekerja. Kebanyakan apoteker baru bisa bekerja setelah lulus ujian teori. Ada juga bahaya dalam meramu ramuan. Jika mereka ceroboh, konsekuensinya akan fatal. Yang disebut penggilingan adalah untuk menghancurkan seluruh ramuan dan menemukan bagian paling penting dari ramuan dan membuang sampah. Itu adalah proses mengekstraksi esensi. Setelah mendengar penjelasan dan demonstrasi direktur, Yun Feng secara otomatis membandingkan penggilingan dengan caranya sendiri membuat obat. Meskipun caranya berbeda, itu mirip dengan cara membuat obat biasa. Menurut interpretasi Yun Feng, penggilingan itu untuk menemukan unsur-unsur yang dipancarkan oleh tumbuhan. Penjelasan Yun Feng cukup akurat. Apa yang disebut esensi herbal adalah bagian di mana herbal mengumpulkan kekuatan unsur. Menyadari bahwa dia bisa menjelaskan cara tradisional dengan penjelasannya sendiri dan tidak ada kesalahan, Yun Feng tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya adalah langkah kedua, konfigurasi. Konfigurasi yang disebut adalah untuk mengkonfigurasi esensi tanah sesuai dengan perhitungan yang paling tepat. Konfigurasi bisa dikatakan sebagai langkah terpenting sebelum fusi. Jika ada kesalahan dalam konfigurasi, fusi ditakdirkan untuk gagal. Jadi, konfigurasi lebih penting daripada fusi. Itu adalah bagian terpenting dari proses farmasi. Apoteker melakukan semua ini dengan sikap rasional dan ketat melalui penimbangan dan perhitungan yang cermat. Namun, sang sutradara tentu sudah familiar dengan konfigurasinya. Hanya ahli seperti itu yang bisa begitu mahir dan bisa mengeluarkan jumlah yang dibutuhkan dengan tepat tanpa menghitung. Sutradara menjelaskan dengan sabar dan mendemonstrasikan secara langsung. Kulanyi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia dan Feng Feng melakukan kontak dengan ini. Mereka merasa seperti dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Apa yang akan mereka buat sekarang bukanlah ramuan biasa, tetapi ramuan tingkat master. Setelah menjelaskan, sutradara tahu bahwa itu terlalu berlebihan. Kedua anak ini benar-benar pemula. Benar-benar terlalu banyak untuk meminta seorang pemula membuat solusi pada percobaan pertama mereka. Saya akan menyelesaikan pekerjaan konfigurasi. Giling saja mereka, kata sutradara. Kulanyi mengangguk, tetapi Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti punya pikirannya sendiri. Dia masih tenggelam dalam pemahaman konfigurasi dan secara otomatis menjelaskannya dengan teorinya sendiri. Konfigurasinya sangat cocok dengan esensi dari semua jenis herbal, yang berarti bahwa berbagai elemen akan dibagi sesuai dengan porsi yang tepat dan akurat, sehingga setiap elemen akan ditekan oleh yang lain dan mencapai keadaan seimbang. Memikirkan hal ini, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata hitam Yun Feng. Bukankah ada proses seperti itu dalam metode farmasinya yang unik? Dia baru saja sepenuhnya menggabungkan konfigurasi dan fusi menjadi satu langkah, dan apoteker tradisional memisahkannya. Bab 847, Lan Yi marah 2. Yun Feng tidak tahu apakah penjelasan yang dia berikan itu benar, tapi dia sangat senang. Dia akan tahu apakah itu benar setelah mencobanya sekali. Melihat kegembiraan di mata Yun Feng, sutradara sangat terhibur di benaknya. Dia tidak ingin siswa yang dia banggakan dikira orang bodoh dalam hal akal sehat ramuan. Ia berharap mahasiswa ini bisa menjadi jenius dalam segala hal. Dia meminta Yun Feng untuk menggunakan metode tradisional seperti itu dengan sengaja, sehingga Yun Feng bisa mempelajari cara tradisional membuat ramuan. Dia juga bertekad dalam pikirannya bahwa Yun Feng pasti akan mendapatkan sesuatu dengan bakatnya. Harapan sutradara tidak akan pupus. Yun Feng memang menyadari sesuatu. Antara tradisi dan metodenya sendiri, dia telah menemukan kesamaan dan juga membangun jembatan di antara mereka berdua. Ada kesamaan di antara mereka berdua. Pemahaman Yun Feng membuat kedua metode yang tampak sangat berbeda ini berdiri bersama dengan sempurna. Waktu pengasingan untuk membuat obat dimulai. Itu adalah tantangan besar bagi siapapun untuk membuat solusi dalam 8 bulan. Kulanyi fokus pada pekerjaan penggilingannya. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia bukan orang biasa, dia tidak terlalu berbakat dalam membuat obat. Kulanyi sudah lelah hanya karena menggiling, tetapi Yun Feng lebih cepat darinya. Yun Feng dapat dengan mudah menemukan esensi herbal dengan pemahamannya, yang membuat Kulanyi berseru pada perbedaannya. Metode Yun Feng hanya diterapkan padanya. Lagi pula, dengan bantuan bakso,
dia jauh lebih sensitif terhadap elemen, tetapi tidak pada Kulanyi. Meskipun Yun Feng menjelaskan prinsip itu kepadanya, Kulanyi tidak berkembang sama sekali. Bakso duduk di bahu Yun Feng dan menangis bahagia ketika melihat betapa cemasnya Kulanyi. Penghinaan dan ejekan muncul di wajah kecilnya yang lucu. Kulanyi diam-diam menekan amarah di hatinya. Dia benar-benar tidak pandai membuat obat-obatan. Batch pertama ramuan untuk larutan fusi akhirnya disiapkan sebulan kemudian. Sutradara juga memulai proses fusi dan penyempurnaan, sementara Yun Feng dan Kulanyi melanjutkan penggilingan. Beberapa ratus kumpulan herbal bukanlah jumlah yang kecil. Direktur telah mengambil banyak dari mereka dari gudang farmasi dan bahkan menumpuknya di gunung kecil. Namun, Yun Feng tahu bahwa mereka hanya bisa digunakan tidak lebih dari 10 kali percobaan. Proses pembuatan solusi itu memang rumit. Yun Feng sangat menyadari hal ini. Dia tidak bisa menyentuh ramuan tingkat master sama sekali sekarang. Bahkan jika dia bisa, tingkat keberhasilannya mungkin tidak lebih tinggi dari sutradara. Tingkat keberhasilan membuat cairan fusion juga sangat rendah. Secara alami, batch pertama gagal begitu saja. Mereka bertiga tidak putus asa. Sebaliknya, mereka memanfaatkan waktu untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Dengan bantuan Yun Feng dan Kulanyi, proses penggilingan dipersingkat banyak. Direktur harus menyiapkan bahannya sendiri dan tidak bisa mengurus semuanya. Yun Feng memandang direktur yang sibuk dan akhirnya memutuskan bahwa dia bisa mencoba. Bakso, Yun Feng memanggil dengan lembut. Bakso segera menutup mata besarnya dan berdiri di bahu Yun Feng. Yun Feng juga perlahan menutup mata hitamnya. Seluruh pikirannya sudah tenggelam dalam kegelapan. Melihat Yun Feng melakukan itu, Kulanyi tidak menyela. Dia pasti harus mencoba segalanya, kan? Setelah Yun Feng menutup matanya, cahaya elemen tiba-tiba melintas di dunia yang gelap. Yun Feng tidak bisa lebih akrab dengan elemen-elemen ini. Memikirkan konfigurasi yang diajarkan sutradara padanya, kekuatan mental Yun Feng perlahan menembus elemen-elemen ini. Bibir merahnya melengkung dan kekuatan mentalnya sudah bergerak. Seolah-olah dia sedang memasang teka-teki atau bermain game. Yun Feng menyaring berbagai elemen yang dia lihat dan kekuatan mentalnya dengan hati-hati menyatukan setiap elemen. Secara bertahap, elemen dibagi ke dalam kategori yang berbeda oleh kekuatan mental Yun Feng dan daya tarik dan penolakan setiap elemen sangat jelas bagi Yun Feng. Dengan persepsinya tentang elemen, Yun Feng mulai menanganinya secara merata untuk pertama kalinya. Dia bergerak dengan hati-hati dan mengendalikan elemen-elemennya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yun Feng melihat mahakaryanya dengan puas. Setiap elemen berada di samping satu sama lain dalam keseimbangan yang indah. Rasa harmoni muncul dari lubuk hati Yun Feng. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Yun Feng tiba-tiba membuka mata hitamnya dan melihat esensi herbal yang telah ditumbuk di atas meja. Matanya penuh percaya diri. Bakso juga membuka matanya dan menangis pelan. Yun Feng mulai bergerak. Beberapa ratus set herbal tersebar dan disederhanakan di tangan Yun Feng, sampai semuanya digabungkan. Pada saat ini, direktur menghela nafas tak berdaya. Dia telah gagal lagi. Melihat solusi hangus, sutradara sangat tidak berdaya dalam pikirannya. Tingkat keberhasilan solusi terlalu rendah. Apakah benar-benar mungkin untuk membuatnya dalam 8 bulan? Dia akan menyiapkan ramuan herbal lainnya, ketika Yun Feng menyerahkan satu padanya. Direktur melihat ramuan yang disiapkan di tangan Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Setelah mengambilnya dan mengamatinya, dia sangat terkejut dalam pikirannya. Ini adalah konfigurasi yang agak sempurna. Meskipun itu masih sedikit lebih rendah dari konfigurasinya sendiri, hanya ada sedikit perbedaan. Direktur melirik Yun Feng. Anak ini sudah menyiapkannya tanpa perhitungan atau penimbangan. Alasan mengapa dia tidak perlu menghitung dan menimbang adalah karena pengalamannya, tetapi anak ini tidak memiliki pengalaman sama sekali. Mata sutradara berkilauan beberapa kali dan senyum di benaknya menjadi lebih besar dan lebih besar. Anak ini memang mengejutkan. Dia memang jenius mutlak di bidang farmasi. Direktur pergi untuk memperbaiki ramuan yang dibuat Yun Feng sambil tersenyum. Dia jelas dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Yun Feng berbalik dan melihat tatapan menggoda Kulanyi. Kulanyi berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu tidak melihat? Orang tua itu sangat bangga sehingga ekornya akan naik ke langit." Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, dia memelototi Kulanyi, yang mengangkat bahu dan melanjutkan penggilingannya.
Yun Feng memandang direktur, yang fokus membuat solusi, dengan rasa terima kasih di benaknya. Jika bukan karena sutradara, dia tidak akan bisa menemukan cairan fusion. Jika dia bisa membantu, dia pasti akan melakukan yang terbaik. 3 orang di ruang rahasia sudah membaik, tetapi mereka tidak tahu bahwa di luar benar-benar kacau. Hei, kamu adalah binatang ajaib Yun Feng, kan? Di pintu kantor direktur, Yan Xiaoxi, Xia Jingyi dan Sang Rui berdiri di dekat pintu. Mereka bertiga terjepit di dekat pintu. Mereka tidak bisa diam, tetapi mereka tidak berani masuk. Alasannya adalah karena serigala awan api di dalam terlihat sangat ganas. Bab 848, Lan Yi marah 3. Lan Yi menatap anak laki-laki yang berjongkok dan menatap api kecil dengan rasa ingin tahu. Mendengar apa yang dia katakan, itu tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Api kecil memelototi Yan Lei dengan frustrasi dengan mata serigalanya. Jika Lan Yi tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyebabkan masalah bagi Yun Feng, api kecil akan menamparnya dengan cakarnya. Sejak wanita itu melarikan diri dengan panik terakhir kali, ia berpikir bahwa tidak ada manusia yang berani datang lagi. Itu tidak menyangka bahwa akan ada lebih banyak orang yang tak kenal takut. Namun, mereka semua belajar pelajaran mereka. Misalnya, 3 orang di depannya berdiri di pintu dan berbicara, tetapi tidak masuk. Mereka tidak menyerang wilayah yang dijaga oleh 2 binatang ajaib. Yan Xiaoxi memandangi serigala awan api yang malas tapi masih berbahaya di tanah dan terus berteriak dalam benaknya, Yun Feng memiliki binatang ajaib yang dikontrak. Sialan, ini benar-benar luar biasa. Hai, kami teman Yun Feng. Kami apoteker dari Kekaisaran Feng Yun. Yun Feng pasti menyebut kita. Yan Xiaoxi ingin berbicara dengan api kecil. Jika Yun Feng ada di sini, dia mungkin bisa naik dan menyentuhnya. Xia Jingyi berdiri di belakang dan sangat tidak berdaya. Dia melihat wajah bersemangat Yan Xiaoxi, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga bersemangat dalam pikirannya. Binatang ajaib di depannya adalah serigala awan api yang menawan. Sebagai seorang anak laki-laki, gairah dan keliaran yang tersembunyi di dalam hatinya secara bertahap. Sang Rui juga memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Namun, dia tidak melihat api kecil, tetapi Lan Yi. Dibandingkan dengan Little Fire, dia lebih peduli pada Lan Yi. Mengapa orang seperti itu tinggal dengan binatang ajaib? Itu adalah Magic Beast yang dikontrak Yun Feng. Apakah dia pendamping Yun Feng? Lan Yi memperhatikan tatapan Sang Rui dan melirik dengan mata birunya dengan dingin. Sang Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan memalingkan muka. Dia sangat malu ditangkap begitu terang-terangan. Lan Yi mengalihkan pandangannya ke Yan Xiaoxi. Tuan memang menyebutmu. Cek, Little Fire bahkan tidak melihat ke atas dan tidak mau diganggu untuk berbicara dengannya. Namun, Little Fire masih memberikan wajahnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah diteriaki. Menguasai. Apakah Anda mengatakan guru? Sang Rui mengulangi apa yang dikatakan Lan Yi dengan petir di kepalanya. Jadi, pria ini juga merupakan binatang sihir yang dikontrak oleh Yun Feng. Xia Jingyi dan Yan Xiaoxi juga terkejut. Seekor binatang ajaib. Pria ini bukan manusia, tapi binatang ajaib. Kamu adalah binatang ajaib. Yan Xiaoxi menunjuk Lan Yi dan berteriak kaget. Xia Jingyi juga tidak percaya dan hanya menatap Lan Yi. Tuan memiliki 2 binatang sihir yang dikontrak. Apakah kamu tidak tahu? Little Fire berkata dengan nada kesal. Lan Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan tatapan terkejut manusia. Binatang ajaib yang berubah menjadi manusia harus berada di atas level 7. Binatang ajaib di atas level 7 harus menjadi sesuatu yang baru bagi apoteker ini. Kami tahu itu, kami baru saja melupakannya. Yan Xiaoxi bergumam dan kemudian tiba-tiba berteriak, jika kamu adalah binatang ajaib, mengapa kamu masih terlihat seperti manusia? Lan Yi melirik dan Little Fire tersenyum bangga. Biarkan Lan Yi berubah menjadi bentuk aslinya. Tempat ini akan hancur. Bentuk asliku tidak muat di sini, kata Lan Yi santai. Dia menjelaskan demi mereka menjadi teman Yun Feng. Sang Rui diam-diam mengukur ruangan. Itu sangat luas. Apakah dia bahkan lebih besar dari serigala awan api ini? Maksudmu, ruangan ini atau Institut Farmasi? Yan Xiaoxi menjadi bertele-tele pada saat ini. Lan Yi meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Yan Xiaoxi mengangguk. Mengerti?
Aku mengerti. Ini pasti yang terakhir. Xia Jingyi terkejut gelombang demi gelombang di benaknya. Tubuh asli pria ini bahkan tidak muat di Institut Farmasi. Binatang ajaib macam apa itu? Yun Feng dikontrak dengan binatang ajaib seperti itu. Pembangkit tenaga listrik macam apa Yun Feng? Sang Rui mengenal Yun Feng sedikit lebih baik daripada yang lain. Dia sudah siap secara mental, tetapi dia masih terkejut. Melihat api kecil dan Lan Yi di depannya, dia hanya merasa bahwa Yun Feng, yang awalnya berdiri di puncak, menjadi lebih jauh lagi. Yun Feng terlalu hebat. Dia mengontrak binatang sihir yang begitu kuat. Yan Lei tersenyum senang. Api kecil dan Lan Yi juga memperhatikan bahwa ketiga orang ini memang tulus kepada Yun Feng dan mereka tidak memperlakukannya seperti mereka memperlakukan orang lain. Xia Jingyi benar-benar ingin menarik Yan Lei dan mengatakan bahwa mereka harus kembali, tetapi Yan Lei jelas tidak ingin pergi. Hai, siapa nama Anda? Bagaimana Yun Feng memanggilmu? Rasa dingin melintas di mata api kecil dan Lan Yi pada saat yang bersamaan. Yun Feng adalah satu-satunya yang bisa memanggil mereka dengan nama mereka. Tidak ada orang lain yang berhak memanggil mereka seperti itu. Yan Lei dengan sensitif memperhatikan bahwa dia sepertinya telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia segera melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu menjawabnya. Anda tidak perlu. Xia Jingyi segera meraih kerah Yan Lei dan tersenyum tenang. Maaf telah mengganggumu. Kami akan pergi sekarang dan memberitahu siswa lain untuk tidak mendekati tempat ini. Yan Lei diseret keluar oleh Xia Jingyi begitu saja. Sang Rui juga mengikuti mereka. Setelah mereka bertiga menghilang, api kecil mendengus sedih. Manusia sangat berisik dan suka ikut campur. Lan Yi tersenyum dan menatap pintu yang tertutup dengan mata hitamnya. Kedua binatang ajaib sama-sama berharap Yun Feng bisa keluar lebih cepat. Kehidupan mereka di sini sebenarnya cukup membosankan. Para guru yang panik dari Institut Farmasi memutuskan untuk pergi ke Serikat Apoteker untuk meminta bantuan setelah berdiskusi. Ketika Serikat Apoteker mendengar bahwa binatang ajaib yang tidak dikenal dan seorang pria muncul di kantor direktur, mereka juga terkejut. Kedua tetua, Dan King dan Dan Su, segera mengambil inisiatif untuk bergegas. Ketika dua tetua Institut Farmasi tiba, berita mengejutkan lainnya datang dari Institut Farmasi. Binatang sihir yang dikontrak Yun Feng ada di dalam. Para guru sekolah farmasi tercengang. Yun Feng benar-benar kembali. Mendengar itu, Dan King dan Dan Su segera bergegas ke kantor direktur. Keduanya tentu ingin bertemu Yun Feng dalam pikiran mereka. Terakhir kali, mereka ingin menjadi tuan kedua dan ketiga Yun Feng, tetapi direktur menghentikan mereka. Mereka berdua akhirnya menangkap anak ini, jadi mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja, Little Fire menyambut mereka berdua dengan hangat. Raungan dan kemarahan serigala awan api membuat kedua tetua mundur dengan senyum pahit di wajah mereka. Mereka lupa bahwa anak ini adalah seorang summoner dan memiliki Magic Beast. Dan King dan Dan Su menunggu dengan sabar beberapa saat, tapi Yun Feng tidak muncul dan mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak punya pilihan selain pergi dulu. Binatang sihir yang dikontrak Yun Feng tentu saja tidak berbahaya dan sutradaranya seharusnya baik-baik saja. Ketika kedua tetua pergi, wajah mereka penuh dengan frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bab 849, Lan Yi marah 4. Setelah kedua tetua pergi, masalah menyebar seperti api lagi. Dua binatang sihir yang dikontrak Yun Feng muncul untuk pertama kalinya, yang membangkitkan rasa ingin tahu semua orang lagi. Bahkan para guru sekolah farmasi tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu di benak mereka. Binatang ajaib tidak langka, tetapi binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng berbeda. Seiring berjalannya waktu, kesabaran Little Fire hampir habis. Bahkan Lan Yi, yang memiliki temperamen yang baik, akan hancur. Selalu ada siswa yang datang untuk mengawasi mereka di sini dan mereka cukup pintar untuk datang secara berkelompok. Bahkan jika guru dari sekolah farmasi memperingatkan mereka, para siswa ini masih tidak takut dan ingin mencari tahu kebenarannya. Lan Yi dan api kecil seperti binatang di kebun binatang, dikunjungi orang. Aku tidak tahan lagi. Beraninya manusia ini menghinaku seperti ini. Api kecil akhirnya berdiri dengan marah suatu hari. Cakarnya yang tajam meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan mata serigalanya penuh dengan kemarahan yang dalam. Lan Yi memandang Little Fire dengan senyum masam. Haruskah dia mengatakan bahwa manusia itu benar-benar bodoh?
Mereka melemparkan semua jenis makanan ke dalamnya. Yang lebih keterlaluan adalah, mereka melemparkan tulang ke dalamnya. Untuk apa mereka membawaku? Seekor anak kucing atau anjing. Mereka tidak akan mendapat pelajaran jika aku tidak mencabik-cabik seseorang. Api kecil meraung dengan marah. Sebagai binatang sihir yang dikontrak Yun Feng, sebagai binatang sihir bermutasi tingkat tinggi, api kecil tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Tidak apa-apa jika Anda melemparkan makanan, tetapi Anda melemparkan tulang ke dalamnya. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, mereka akan benar-benar memperlakukan saya seperti kucing sakit. Wajah tampan Lan Yi berkedut. Melihat semua jenis makanan di tanah, dia juga sangat marah dalam pikirannya. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai hewan peliharaan domestik. Makanan. Jika mereka benar-benar lapar, dia akan langsung memulai dengan manusia ini. Meski marah, Lan Yi tidak lupa untuk tetap tenang di depan Little Fire. Saudara api, jangan bawa ke hati. Manusia-manusia itu belum pernah melihat binatang ajaib tingkat tinggi, jadi bisa dimengerti kalau mereka melakukan itu. Saudara api, jangan lakukan apapun, atau Anda akan menimbulkan masalah bagi guru. Lan Yi tetap sangat tenang, menghibur api kecil dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Api kecil memuntahkan bola api dengan marah dan langsung membakar semua makanan yang menyinggung di tanah, serta tulang yang luar biasa mengganggu. Api ini tidak hanya membakar makanan, tetapi juga beberapa dekorasi di kantor direktur. Brengsek, jika ada manusia yang berani melemparkan sesuatu lagi, aku tidak peduli. Kakak api, kamu harus tenang. Tenang, aku tidak bisa tenang. Aku akan mencabik-cabik para idiot ini. Beraninya mereka menghinaku seperti ini. Saudara api, tenanglah. Selama kita bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, pintu dibuka lagi. Sebuah kepala menyembul dengan hati-hati. Ketika melihat Lan Yi dan api kecil, matanya menjadi cerah. Kemudian, sepertinya seseorang akan terus melemparkan makanan ke dalamnya. Api kecil hendak menamparnya dengan cakarnya, ketika angin kencang bertiup dan pintu kantor direktur langsung terhempas. Beberapa siswa di luar sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua memegang semua jenis makanan di tangan mereka dan menatap pria tampan dengan wajah dingin ketakutan. Suara dingin Lan Yi datang. Jika kamu berani mendekati sini lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan, manusia. Manusia, ini membuat para siswa di luar pintu menyadari sesuatu. Mereka bergegas dan melarikan diri dengan cepat. Little Fire melirik Lan Yi dengan mata serigalanya. Sungguh pria yang sok. Setelah Lan Yi, yang memiliki temperamen yang baik, menjadi marah, para siswa sekolah farmasi akhirnya tenang. Lan Yi dan Little Fire juga mengambil nafas. Dan dalam sekejap, batas waktu 8 bulan tiba-tiba mendekat. Perjalanan waktu begitu sunyi sehingga orang-orang melupakan hal yang begitu sunyi tetapi penting. Kedua binatang ajaib telah menjaga pintu ruang rahasia di kantor direktur. Pintu kantor direktur sudah menghilang. Tidak ada siswa yang berani datang lagi. Kedua binatang ajaib itu sendirian untuk sementara waktu, sementara 3 orang di ruang rahasia masih tenggelam dalam proses menciptakan cairan fusion. Hanya dalam 8 bulan, Yun Feng sudah menjadi semakin akrab dengan konfigurasi obat-obatan tradisional. Melihat peningkatan pesat Yun Feng, direktur terkejut sekaligus bangga. Dalam hal keunggulan siswa, siapa yang bisa dibandingkan dengan Yun Feng? Direktur berpikir dengan senang. Bahkan jika akan ada orang-orang berbakat di masa depan, Yun Feng tidak akan kalah dengan mereka. Sutradara menyimpulkan bahwa keajaiban akan terjadi pada Yun Feng dan dia memiliki bakat yang menakjubkan. Dengan bantuan Yun Feng dan Kulanyi, mereka telah menyempurnakan cairan fusion sebanyak 5 kali dalam 8 bulan. Seiring waktu mendekat, mereka bertiga menjadi agak berat hati ketika penyempurnaan kelima gagal. Kulanyi melihat cairan yang terbakar di tangan direktur dan berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada setengah bulan lagi sampai batas 8 bulan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi untuk persetujuan Yao Guang. Memikirkan apa yang dikatakan Yao Guang 5 tahun lalu, Yun Feng tampak agak muram. Direktur tidak tahu mengapa Yun Feng harus membuat cairan fusion dalam 8 bulan, tetapi dia gagal lagi. 8 bulan adalah waktu yang terlalu singkat bagi apoteker tingkat Grandmaster manapun untuk membuat cairan fusion. Bahkan apoteker yang bahkan lebih baik dari direktur tidak bisa menjaminnya. Direktur memandang Yun Feng dengan menyesal.
Anak. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan terkekeh pada direktur, memberinya satu set ramuan yang telah dia siapkan. Direktur tercengang. Yun Feng berkata, tolong sempurnakan lagi, direktur. Jika kamu gagal kali ini, aku tidak akan memaksamu. Direktur mengambilnya dan mengangguk. Yun Feng minggir dan menyaksikan sutradara mulai menyatu dan menyempurnakan. Kulanyi juga berhenti menggiling. Jika sutradara gagal lagi kali ini, 5 tahun akan habis. Saat itu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal? Kulanyi berdiri di samping Yun Feng dan bertanya dengan suara rendah. Yun Feng memperhatikan gerakan sutradara dengan mata hitamnya dan perlahan berbalik. Tidak masalah bahkan jika aku gagal. Apa yang kami sepakati saat itu hanyalah kebebasan senior Yao Guang. Bahkan jika senior Yao Guang bebas, dia masih harus membantuku membangkitkan Mu Changhai. Ada cukup waktu bagi sutradara untuk membuat fusion fluid. Kulanyi tiba-tiba mengerutkan kening. Tentang Yao Guang, kenapa aku merasa dia punya pikiran lain tentangmu? Yun Feng tertawa. Senior Yao Guang sangat marah padaku. Mungkin dia akan menyerangku ketika dia mendapatkan kebebasannya. Bab 850, Anda hanya dapat memilih satu orang, satu. Ada apa dengan Istana Naga? Mengapa orang aneh seperti itu terkunci di sana? Dia terlalu kuat untuk dipenjara. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya hanya mewarisi Istana Naga dari Tuan. Adapun mengapa senior Yao Guang dikurung di dalam, saya tidak tahu. Mungkin ketika saya bertemu guru, saya akan mengerti segalanya. Kulanyi mengangkat alisnya. Apakah kamu mengatakan bahwa tuanmu masih hidup? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Bukankah aku sudah memberitahumu? Tuan memang masih hidup, tapi dia dikurung di suatu tempat. Mendengar ini, Kulanyi terlihat sangat serius. Feng Feng, apakah kamu benar-benar akan menemukan tuanmu, yang dikurung di suatu tempat? Yun Feng melirik Kulanyi. Setelah mewarisi warisan guru, saya pikir guru telah meninggal dunia, tetapi setelah mengetahui bahwa dia masih berada di dunia manusia, saya memutuskan untuk menyelamatkannya. Mungkin saya melebih-lebihkan diri saya sendiri, mungkin saya tidak tahu lebih baik, tetapi ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Petik 2. Kulanyi tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia meraih tangan Yun Feng dan perlahan mengencangkan jari-jarinya. Jika kamu sudah memutuskan, aku pasti akan pergi bersamamu. Yun Feng tersenyum dan perlahan memegang tangan besar Kulanyi. Ya, aku tahu kau akan ikut denganku. Sedikit kelembutan muncul di mata Kulanyi. Dia memegang tangan Yun Feng dan menatap sutradara, yang fokus menciptakan cairan fusion. Apakah kita bisa berhasil dalam setengah bulan tergantung pada keberuntungan kita? Yun Feng mengangguk. Pada saat ini, Yun Feng tidak terlalu peduli dalam pikirannya. Dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tetapi semuanya menjadi seperti ini. Melepaskan Yao Guang bukanlah hal yang buruk. Dia tidak punya pikiran untuk menahan Yao Guang. Jika Yao Guang keluar dan berani menyentuhmu, aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Nada suara Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Orang macam apa Yao Guang itu? Kemampuannya untuk mengendalikan ruang dengan begitu bebas membuat Yun Feng tidak berani meremehkannya. Juga, Yun Feng masih tidak tahu seperti apa binatang sihir Yao Guang itu. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menelan elemen gelap. Kemampuan Yao Guang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa itu bukan binatang ajaib biasa. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Yun Feng menurunkan mata hitamnya sedikit. Dia tidak yakin dalam pikirannya. Sikap Yao Guang sangat kabur. Itu telah membantunya sebelumnya, tetapi juga ingin membunuhnya. Yun Feng tidak yakin apakah itu akan bisa membunuhnya setelah mendapatkan kebebasannya. Jika dia menghadapi Yao Guang, dia tidak yakin dia bisa menolaknya. Setengah bulan berlalu dengan tenang. Selama setengah bulan ini, direktur masih fokus pada pemurnian ramuan. Yun Feng menghela nafas pelan dalam pikirannya. Periode 5 tahun akhirnya berakhir. Di suatu tempat di Istana Naga, sepasang mata tiba-tiba terbuka. Mata abu-abu itu memancarkan cahaya terik yang aneh. Yao Guang, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba tertawa keras dan tidak menyenangkan. Tawanya menyebar ke setiap sudut Istana Naga. Tawanya yang serak membawa ledakan keanehan dan menekan kegembiraan. Xia Qing, yang telah berkultivasi dengan damai di lantai 10 Istana Naga,
tiba-tiba mendengar tawa aneh ini dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Dia selalu tahu bahwa istana naga gurunya tidak sederhana, tetapi tawa ini membuat Xia Qing merasa takut di dalam hatinya. Elang bunga di samping segera berdiri di depan Xia Qing dan melindunginya. Keduanya tetap waspada untuk sementara waktu. Tawa hanya bergema dan tidak ada yang muncul. Apa yang sedang terjadi? Xia Qing berbisik. Wajah memikat elang bunga sangat pucat. Tuan, tawa ini sangat menakutkan, orang yang membuat tawa ini luar biasa. Apakah itu terkait dengan guru? Xia Qing tiba-tiba menjadi khawatir tentang Yun Feng, takut sesuatu akan terjadi pada gurunya. Namun, elang bunga menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Jika orang seperti itu bisa dikurung di sini, bagaimana bisa sesuatu terjadi pada guru-guru? Xia Qing juga menyadari, dia tidak perlu khawatir tentang kemampuan Yun Feng. Memikirkan hal ini, Xia Qing juga merasa lega. Dia tidak peduli dengan tawa lagi dan fokus berlatih lagi, ingin meningkatkan kekuatannya. Sebagai murid Yun Feng, dia tidak ingin mengecewakan gurunya. Masih ada ketakutan jauh di mata elang bunga di samping. Itu tidak bisa menyingkirkannya. Apa sebenarnya yang dikunci di sini? Memikirkan hal ini, elang bunga mau tak mau menggigil. Anak, suara serak tiba-tiba terdengar di benak Yun Feng. Wajah Yun Feng menegang. Kulanyi sangat khawatir ketika dia melihat ini, tetapi Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan memintanya untuk tidak khawatir. Suara serak Yao Guang berlanjut di benak Yun Feng. Kesepakatan 5 tahun kami telah berakhir. Yun Feng mendengarkan suara serak Yao Guang dan melihat sutradara yang sedang membuat ramuan. Melihat ekspresi serius di wajah direktur, Yun Feng berkata dengan telepati, "Senior Yao Guang, kontrak 5 tahun kita sudah habis. Aku akan membebaskanmu." Hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Suara bersemangat Yao Guang muncul di kepala Yun Feng. Yun Feng melanjutkan, "Namun, Senior Yao Guang, bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Mengapa? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda?" Petik 2. Tidak, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Saya bukan orang yang menarik kembali kata-kata saya. Kesepakatan 5 tahun yang saya buat dengan senior Yao Guang saat itu adalah sebagai imbalan atas kebebasan Anda. Namun, apakah Anda bebas atau tidak, Anda harus membantu saya membangkitkan seseorang. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Selama Anda dapat menyiapkan hal-hal yang saya minta, saya pasti akan menepati janji saya. Petik 2. Yun Feng merasa lega setelah mendengar ini. Tidak apa-apa selama Yao Guang setuju. Terima kasih, Senior Yao Guang. Melihat bahwa kamu adalah manusia yang baik, aku dengan enggan akan menunggu lebih lama lagi. Namun, jika kamu ingin memainkan trik apapun, gadis kecil, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Senior Yao Guang, jangan khawatir. Saya bukan orang seperti itu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Petik 2. Suara Yao Guang tidak terdengar lagi. Yun Feng perlahan membuka mata hitamnya dan tersenyum pada Kulanyi. Kulanyi memegang tangan Yun Feng erat-erat dan menatap direktur sekolah farmasi bersama-sama. Dia berharap mereka bisa berhasil kali ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk mencapai ujung jalan menghidupkan kembali Mu Changhai. Setelah berbicara dengan Yun Feng di Istana Naga, Yao Guang sangat senang. Memikirkan kebebasan yang akan dia dapatkan, dia tersenyum penuh semangat lagi. "Yao Guang, apakah kamu benar-benar berkencan?" Suara tua itu datang perlahan. Yao Guang mendengus jijik. "Tentu saja. Bab 851, Anda hanya dapat memilih satu orang, 2. Suara tua itu menghela nafas dengan santai dengan sedikit ketidakberdayaan. "Aku tidak percaya kamu masih begitu keras kepala setelah sekian lama. Apa yang Anda tahu?" Yao Guang berkata dengan keras. Suara tua itu terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. "Jika kamu keluar, kamu harus." Kebrutalan melintas di mata abu-abu Yao Guang. "Bukan urusanmu apa yang aku lakukan." Suara tua itu mendesah tak berdaya lagi. "Yao Guang, jangan pedulikan aku. Kau tahu betul seperti apa gadis ini. Jangan membuat kesalahan besar karena dendam pribadi Anda. Tapi sekali lagi, kamu tidak tega menyakiti gadis ini." Yao Guang mengabaikannya. Mata abu-abu itu berkilauan dengan emosi yang rumit. "Apakah kamu akan keluar untuk mencari?" "Ya, aku harus kembali."
Saya bertanya-tanya berapa banyak yang tidak berguna itu telah jatuh. Yao Guang berbisik keras saat suara tua itu terkekeh. Itu adalah keluarga yang cukup berhubungan denganmu. Seberapa buruk itu bisa, itu pasti berkembang di benua ini. Petik 2. Yao Guang mencibir. Betulkah? Kamu hanya bisa mengintimidasi mereka ketika kamu kembali. Begitu banyak waktu telah berlalu. Apa yang bisa kau lakukan? Yao Guang tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia memberikan senyum aneh, dengan haus darah melonjak di mata abu-abunya. Apa yang dapat saya? Karena mereka mewarisi kemampuanku, jika aku tidak tahan lagi, tentu saja aku akan menghapusnya satu persatu. Setelah menghela nafas panjang, suara tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, beberapa suara gesekan keras datang dari kegelapan, seolah-olah tubuh besar itu telah bergerak. Ada sedikit ejekan di wajah Yao Guang. Kamu tua, kamu hanya bisa tinggal di sini dan menjadi pengecut. Suara tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yao Guang mencibir dan menghilang. Dalam kegelapan, seberkas cahaya gelap melintas dan menghilang lagi. 2 bulan lagi telah berlalu sampai batas waktu 8 bulan. Namun, penantian Yun Feng membuahkan hasil. Dia akhirnya memenuhi harapannya. Sutradara berhasil menciptakan fusion fluid dalam waktu singkat yang menakjubkan. Ketika dia berhasil, dia juga sangat bersemangat dalam pikirannya. Dalam 10 bulan, ia berhasil menciptakan fusion fluid, memecahkan rekor di dunia farmasi. Secara alami, setengah dari kredit diberikan kepada Yun Feng dan Kulanyi. Yun Feng dan Kulanyi juga tersenyum lega. Cairan fusi akhirnya berhasil. Ini berarti kebangkitan Mu Changhai sudah dekat. Berpikir bahwa Mu Changhai bisa dibangkitkan, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk mulai melakukan ini sekarang, tetapi dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Nak, aku tidak mengecewakanmu. Direktur menyerahkan cairan meleleh kepada Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng secara alami bersyukur di lubuk hatinya. Terima kasih atas bantuanmu, Direktur. Jika Institut Farmasi membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya tidak akan menolak. Direktur mengatakan, ya, beberapa kali berturut-turut. Yun Feng bisa melihat bahwa dia cemas dan bersemangat dalam pikirannya. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Pergi lakukan apa yang perlu Anda lakukan sekarang. Aku juga perlu istirahat. Direktur belum pernah melakukan pengobatan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Dia sangat kelelahan. Yun Feng dengan cepat mengangguk. Mereka bertiga berjalan keluar dari ruang rahasia. Ketika pintu ruang rahasia terbuka, embusan angin dingin bertiup. Api kecil dan Lan Yi, yang telah menjaga di luar, langsung senang melihat Yun Feng keluar. Menguasai. Kedua binatang ajaib berteriak pada saat yang sama, tetapi sutradara tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang sebenarnya terjadi di kantornya? Kenapa pintunya hilang? Dan ada apa dengan tanah hangus itu? Dan mengapa ada 2 lemari yang hilang? Melihat bentuk binatang ajaib api kecil, wajah sutradara berkedut. Yun Feng juga terkejut bahwa kantornya seperti ini. Dia melirik api kecil dan Lan Yi. Kedua binatang ajaib tidak bisa mengatakan apa-apa. Direktur melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Pergi lakukan pekerjaanmu. Sudah waktunya kantor saya direnovasi. Yun Feng menatap direktur dengan meminta maaf. Direktur terkekeh dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Little Fire berubah dari bentuk Magic Beast menjadi bentuk manusia. Fitur wajah anak kecil itu agak terdistorsi. Dia ingin memberitahu Yun Feng bahwa dia benar-benar ingin menamparkan semua siswa sekolah farmasi hari ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada direktur, Yun Feng dan Kulanyi meninggalkan kantor dengan 2 binatang ajaib. Yun Feng segera memutuskan untuk pergi ke keluargamu. Dia melewatkan perpisahan dengan Yan Xiaoxi, Xia Jingyi dan Sang Rui. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Tidak ada yang lebih penting daripada membangkitkan Mu Changhai. Melihat wajah tenang Yun Feng, Kulanyi tahu bahwa dia bersemangat dalam pikirannya dan tidak bisa menahan perasaan cemburu dalam pikirannya. Dia hanya tahu bahwa Mu Changhai adalah saudara laki-laki Mu Xiaojin dan teman Yun Feng saat itu, tetapi Kulanyi sama sekali tidak tahu hubungan antara Yun Feng dan Mu Changhai. Melihat betapa tekad Yun Feng untuk membangkitkan Mu Changhai, Kulanyi pasti cemburu dalam pikirannya meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Bakso melompat ke bahu Yun Feng di kepala Little Fire. Melihat ekspresi canggung di wajah Kulanyi,
itu tidak bisa menahan tatapan licik. Nana, Nana, Bakso menangis beberapa kali. Kulanyi melihatnya dengan marah. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan Bakso, Kulanyi tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik ketika dia melihat ekspresi Bakso. Api kecil tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu dan tiba-tiba menatap Kulanyi dengan bangga. Kulanyi bahkan lebih kesal dengan tatapan itu. Yun Feng bergegas ke depan dan tidak memperhatikan ekspresi Kulanyi. Masalah Mu Changhai telah membebani pikirannya selama bertahun-tahun. Dia berutang janji pada Mu Xiaojin. Dia bertanggung jawab atas kematian Mu Changhai. Jika pemuda itu tidak kehilangan nyawanya karena dendam antara dia dan keluarga Huangzu, Mu Xiaojin tidak akan kehilangan satu-satunya keluarga. Yun Feng tiba-tiba mempercepat dan tidak memperhatikan ekspresi suram Kulanyi. Mereka membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk kembali ke keluarga Mu. Ketika Yun Feng kembali, semua orang di keluarga Yun sedang menunggu di sana karena Little King Chen. Yun Feng mendarat dari langit dan melihat kakaknya memegang Yun King Chen. Mu Xiaojin menatapnya dengan senyum di samping. Ayahnya yang cemberut juga berdiri di sana secara mengejutkan. Hati Yun Feng terasa hangat. Bibi, Bibi. Melihat Yun Feng kembali, King Chen kecil berjuang dan menerkamnya dengan tangan kecilnya. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan itu sudah lama sekali. Yun Feng dengan cepat memeluk Yun King Chen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Mu Xiaojin dengan mata hitamnya. Xiaojin, aku bisa membangkitkan Mu Changhai sekarang. Bab 852, Anda hanya dapat memilih satu orang tiga. Yun Sheng dan Yun Jing sama-sama tercengang setelah mendengar itu. Kemudian, mereka tampak senang. Yun Sheng menatap Mu Xiaojin dengan gembira. Xiaojin, itu bagus. Feng, Yun Sheng tiba-tiba berhenti bicara. Pada saat ini, Mu Xiaojin berdiri di sana dengan ekspresi beku, seperti patung batu. Yun Sheng tidak bisa menahan perasaan cemas. Xiaojin, Xiaojin. Melihat Mu Xiaojin seperti ini, King Chen kecil juga cemas. Dia berjuang dalam pelukan Yun Feng dan ingin memeluk ibunya. Ibu-ibu. Yun Sheng dengan cepat mengambil Yun King Chen dari pelukan Yun Feng, tapi Yun King Chen masih ingin memeluk ibunya dan memanggil ibunya lagi dan lagi. Namun, Mu Xiaojin hanya berdiri di sana dan tidak menanggapi sama sekali. Yun Feng menghela nafas tak berdaya di benaknya dan perlahan berjalan ke Mu Xiaojin. Dia memeluk Mu Xiaojin dengan lembut dan memperhatikan bahwa tubuh Mu Xiaojin gemetar dan kencang. Otot-otot di sekujur tubuhnya kencang dan kaku seperti batu. Yun Feng berkata dengan lembut, Xiaojin, Mu Changhai akan kembali. Kakakmu akan segera kembali. Mu Xiaojin tidak bergerak atau mengatakan apa-apa. Yun Sheng menatap istrinya dengan penuh kasih. Yun Jing juga menghela nafas. Anak ini telah menderita tahun-tahun ini. Mu Xiaojin dipegang dengan lembut di lengan Yun Feng. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Yun Feng juga tidak tahu, tapi dia tahu dengan jelas bahwa suhu yang menyengat perlahan-lahan turun di lehernya. Itu adalah air mata Mu Xiaojin. Mu Xiaojin akhirnya pulih dari kekakuan awal. Pasti butuh waktu bagi Mu Changhai untuk dibangkitkan. Yun Sheng, Yun Jing dan Mu Xiaojin tidak mengganggu Yun Feng lagi. Bahkan Little King Chen tampaknya tahu bahwa masalah itu penting dan secara mengejutkan tidak mengganggu Yun Feng. Soal membangkitkan Mu Changhai dilakukan di halaman Yun Feng dari keluarga Mu. Tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat ini lagi. Tidak peduli seberapa cemas mereka dalam pikiran mereka, mereka hanya bisa menahannya pada saat ini. Yao Yao, yang telah tinggal di keluarga Mu, mendekati Yun Feng dengan penuh kasih sayang ketika dia melihatnya kembali. Yao Yao tidak pergi ke sekolah farmasi, tetapi tinggal di keluarga Mu. Dia bergaul cukup baik dengan Little King Chen, mungkin karena mereka berdua adalah anak-anak. Yun Feng menyentuh sirip telinga Yao Yao, mengisyaratkan bahwa Yao Yao memiliki sesuatu untuk dilakukan. Yao Yao segera mundur ke samping dengan patuh, meskipun dia masih ingin tetap berpegang pada Yun Feng. Senior Yao Guang. Yun Feng menutup matanya dan memanggil dalam pikirannya. Mata Yao Guang berkilauan di Istana Naga ketika dia mendengar suara Yun Feng. Kemudian, seberkas cahaya putih mengelilingi Yao Guang dan kemudian menghilang. Yao Guang kemudian menghilang dari Istana Naga dan muncul di depan Yun Feng. Tubuhnya terbungkus jubah hitam melayang di udara. Wajahnya yang muda dan mata abu-abunya yang aneh juga.
Apakah kamu siap? Suara serak terdengar. Yao Yao tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Dia benar-benar waspada dan wajah kecilnya juga agak ganas. Ketika Lan Yi melihat ini, dia segera memeluk Yao Yao untuk menenangkannya. Terakhir kali Yao Guang muncul di Istana Naga, dia juga bertemu Yao Yao, tetapi Yao Yao tidak memiliki reaksi seperti itu. Tatapan Yao Guang melayang dan mendarat di Yao Yao. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya mengerti. Yun Feng tidak gugup. Apa maksud Yao Guang? Yao Guang mengabaikan Yao Yao. Kapan akan dimulai? Yun Feng mengeluarkan kumis dari Yuyan, yang merupakan spirit gathering grass, dan cairan fusion yang dia dapatkan dari Yuyan. Jika memungkinkan, Senior Yao Guang, silakan mulai sekarang. Mata Yao Guang berkilauan ketika dia melihat rumput pengumpul roh dan cairan fusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini akan dapat menemukan dua hal ini. Sebenarnya cukup sulit untuk mencari dua hal ini dalam 5 tahun. Yuyan datang dan pergi seperti hantu. Jika bukan karena Yun Feng beruntung, dan Si Wen tidak membantunya mengumpulkan informasi, dan dia tidak menemukannya di tempat Yao Yao di penjara, 5 tahun sudah jauh dari cukup. Kau cukup cakap, Nak, kata Yao Guang. Apakah kamu membangkitkan anggota keluarga Yun? Yun Feng membeku sesaat dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak. Yao Guang mengangkat alisnya. Tidak, kakakku meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia tidak meninggalkan apapun. Ada banyak kepahitan dalam suara Yun Feng ketika dia mengatakan ini. Meskipun dia pindah dan menjadi Yun Feng, keluarga Yun sudah dianggap sebagai akarnya. Putra kedua dari keluarga Yun, Yun Qi, yang telah lama meninggal, dibunuh oleh seseorang ketika Yun Feng berusia 7 tahun. Mayatnya belum ditemukan. Memikirkan kakaknya, Yun Qi, yang meninggal seperti ini, Yun Feng tidak merasa baik dalam pikirannya. Meskipun dia tidak ingat banyak tentang kakaknya, Yun Feng tahu bahwa Yun Qi melindungi adiknya seperti Yun Sheng. Kakak laki-lakinya lembut dan protektif padanya, sementara kakak laki-lakinya yang kedua memikirkan cara untuk membuatnya bahagia. Kenangan yang tersisa sudah kabur, tapi Yun Feng masih bisa menyatukan fitur wajah yang sudah menghilang. Yun Jing dan Yun Sheng tidak pernah berinisiatif untuk menyebut Yun Qi. Ini adalah rasa sakit abadi di hati keluarga Yun dan mereka tidak ingin menyentuhnya. Kulanyi menatap wajah Yun Feng yang kesakitan dan memegang tangannya dengan tangan yang hangat. Senior, bisakah kita mulai? Yao Guang melihat ekspresi Yun Feng. Ini pertama kalinya dia melihat gadis seperti ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Yao Guang tersenyum. Nak, itu pilihanmu, apakah kamu ingin membangkitkan anggota keluarga Yun atau orang lain? Yun Feng membeku dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kulanyi juga menatap Yao Guang dengan kaget. Api kecil dan Lan Yi sama-sama terkejut. Tuan Yao Guang, Lan Yi memanggil. Yao Guang menatap Yun Feng dengan senyum aneh. Yun Feng perlahan berkata, maksudmu, kamu bisa membangkitkan saudaraku. Yao Guang tertawa dan bergoyang di udara. Kamu hanya punya satu kesempatan. Wajah Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Orang tua ini memang tidak baik. Senior, maafkan aku karena terlalu banyak bicara. Bagaimana bisa begitu mudah membangkitkan seseorang yang sudah mati? Tidak ada yang tersisa. Bagaimana Anda bisa membangkitkan mereka? Yao Guang menghina. Berapa banyak yang Anda tahu? Yun Feng menundukkan kepalanya sedikit dan bisa mendengar detak jantungnya dengan jelas. Bangkitkan Yun Qi, hidupkan kembali saudara keduanya. Yun Feng tahu bahwa ini adalah pemikiran gila. Bagaimana bisa kakaknya, yang tidak memiliki sisa-sisa yang tersisa, dihidupkan kembali? Namun, Yao Guang mengatakan itu baik-baik saja. Antusiasme di hati Yun Feng langsung tersulut. Bahkan jika hanya ada kesempatan, bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin untuk berhasil, bahkan jika ini semua bohong, dia masih mau mencoba. Yun Feng mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tangan Kulanyi sakit. Kulanyi tidak bisa tidak melihat Yun Feng dengan sakit hati. Ini adalah keputusan yang sulit. Orang tua ini membuat Yun Feng membuat pilihan dengan niat buruk. Bab 853, Anda hanya dapat memilih satu orang, 4. Orang tua, jika kamu punya cara, mengapa kamu tidak membangkitkan mereka berdua? Kulanyi mengertakkan gigi dan berkata. Kata, orang tua, membuat Yao Guang menyipitkan matanya dengan ganas. Nak, kamu memanggilku apa? Tuan Yao Guang. Lan Yi melangkah maju.
Jika kamu benar-benar punya cara, bisakah kamu? Yao Guang meliriknya dengan dingin. Tidak, seperti yang saya katakan, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Dia menatap Yun Feng, yang menundukkan kepalanya. Nak, bagaimana menurutmu? Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada ekspresi di wajah kecilnya dan matanya yang hitam jernih tertutup lapisan kabut tebal yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Yao Guang tidak bisa tidak merasa terkejut. Senior Yao Guang, tolong hidupkan dia. Yun Feng mengambil sisa-sisa Mu Changhai di tangannya. Murid Yao Guang berkontraksi dan dia tiba-tiba mencibir. Sangat bagus. Karena Anda tidak menginginkan kesempatan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama 10 hari. Yun Feng mengangguk diam-diam. Semua orang meninggalkan rumah. Yun Feng mengangkat lengannya dan menyegel ruang di rumah tempat Yao Guang berada. Setelah melakukan segalanya, Yun Feng dan Ku Lanyi datang ke rumah sebelah. Api kecil dan Lan Yi tinggal di halaman. Yao Yao dipegang oleh Lan Yi dan tidak mengganggu Yun Feng. Bakso juga duduk di kepala Little Fire. Beberapa binatang ajaib tahu bahwa Yun Feng tidak dalam suasana hati yang tenang sekarang. Ku Lanyi mengikuti Yun Feng ke dalam ruangan dan meraih lengannya. Kenapa kamu tidak memilih saudaramu? Yun Feng tertawa. Janji adalah janji. Ayah dan saudara laki-laki saya pasti akan membuat pilihan yang sama dengan saya, meskipun saya sangat ingin saudara saya hidup kembali. Nada suara Yun Feng sedikit bergetar. Ku Lanyi tiba-tiba menarik Yun Feng ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat, memegang orang yang harus menahan segalanya dan menjadi kuat. Yun Feng bersandar di lengan Ku Lanyi dengan tenang dan mendengarkan detak jantungnya yang tenang dan merasakan napasnya yang hangat. Yun Feng perlahan menutup matanya. Selama ada cara untuk membangkitkan kakaknya di dunia ini, dia pasti akan menemukannya bahkan jika dia harus membalikkan dunia. Dalam 10 hari, suasana tegang telah muncul di keluargamu. Semua pelayan keluargamu tahu bahwa Yun Feng telah kembali, tetapi tidak ada yang bisa mendekati halaman tempat dia berada. Selain itu, Mu Xiaojin, pemimpin keluargamu, telah bertingkah aneh akhir-akhir ini. Dia tidak memiliki senyum di wajahnya sama sekali. Meskipun Mu Xiaojin menjadi lebih serius dan berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah terlihat begitu kaku. Selain itu, Yun Jing dan Yun Seng berbeda dari sebelumnya. Mereka sering mengerutkan kening dan tampak khawatir. Semua orang di keluargamu tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ibu-ibu, sejak Yun Feng kembali, Yun Qingchen tetap berpegang pada Mu Xiaojin. Dia telah memikirkan banyak cara untuk membuat ibunya tersenyum, tetapi Mu Xiaojin jelas tidak menghargainya. Ini membuat Little Qingchen cukup frustrasi. Dia memanggil Mu Xiaojin berkali-kali, tetapi dia hanya menjawab dengan, Qingchen kecil tidak senang dalam pikirannya. Ada yang salah dengan ibu dan ayahnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat bibinya. Yun Seng membuka pintu dan melihat Mu Xiaojin, yang linglung. Dia hanya bisa menghela nafas. Yun Feng sudah memberitahu mereka tentang batas waktu 10 hari. 10 hari ini cukup menyiksa. Benar-benar terasa seperti setahun. Yun Seng tidak tahu bagaimana menenangkan Mu Xiaojin, karena dia sangat tegang selama 10 hari. Kebangkitan Mu Changhai mempengaruhi hati semua orang. 10 hari berlalu dalam suasana yang menindas yang tidak dapat dijelaskan ini. 10 hari kemudian, akhirnya ada gerakan di ruang yang disegel Yun Feng. Yun Feng memperhatikannya dan segera bergegas. Pintu yang telah diam selama 10 hari akhirnya terbuka perlahan. Yun Feng berdiri di pintu dan tiba-tiba tidak berani mendekat. Jantungnya berdebar tak bisa dijelaskan. Ku Lanyi berdiri di sebelah Yun Feng dan menatap pintu. Dia sangat ingin bertemu Mu Changhai. Yun Jing, Yun Seng dan Mu Xiaojin datang dengan cepat di bawah pemberitahuan Lan Yi. Mu Xiaojin adalah yang pertama berlari, terengah-engah. Dia tanpa sadar melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya ke pintu yang sedikit terbuka. Yun Seng dan Yun Jing berdiri di sana dan menatap pintu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu dengan tenang hingga orang itu keluar. Mencicit. Pintu itu perlahan didorong terbuka. Napas Yun Feng menegang dan suaranya menjadi beberapa kali lebih keras dalam sekejap. Jantung Mu Xiaojin berdetak cepat. Yun Seng dan Yun Jing sama-sama sangat gugup. Ku Lanyi perlahan menyipitkan matanya. Pintu perlahan terbuka dan jubah hitam keluar. Yun Feng tercengang. Apakah itu, Yao Guang?
Orang yang keluar adalah Yao Guang. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, tetapi wajahnya pucat, seolah-olah dia sakit parah. Setengah dari tubuhnya tampaknya telah dikosongkan. Dia melirik Yun Feng dengan mata abu-abunya. Tanpa sepatah kata pun, Yun Feng segera mengirim Yao Guang ke Istana Naga. Suara Yao Guang yang sangat serak dan lemah terdengar di benaknya. Nak, Yao Guang tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Yun Feng tidak merasa baik. Senior Yao Guang, istirahatlah dengan baik. Jangan khawatir, aku pasti akan menepati janjiku. Melihat bahwa orang yang keluar adalah seseorang yang tidak dia kenal, Mu Xiaojin tercengang. Yun Seng dan Yun Jing juga tercengang. Bukan Mu Changhai yang keluar, jadi semua orang sangat kecewa. Namun, pintu didorong terbuka lagi oleh sepasang tangan ramping dan adil. Sinar matahari menyinari dengan lembut, membentuk lapisan bayangan di belakang tubuh orang itu. Mata hitam Yun Feng menyusut tajam saat dia melihat orang yang berdiri di bawah bayangan di depannya. Nama yang familiar itu bergegas ke mulutnya dan akan keluar. Mu Xiaojin sudah merintih. Matanya langsung merah dengan air mata yang keluar dengan cepat. Waktu dengan kejam membuat jarak di antara mereka berdua. Apa yang ada di antara saudara laki-laki dan perempuan itu tidak lain adalah hidup dan mati. Xiaojin, suara lembut sepertinya datang dari tempat samar itu dengan kepahitan yang tak tertandingi dan kegembiraan yang tak terkendali. Hati semua orang diperketat oleh tangan tak terlihat karena suara lembut ini. Kulanyi menatap sosok tinggi di depannya dengan kilatan cahaya yang memancar jauh di mata hitamnya. Apakah ini, Mu Changhai? Kakak, waktu terbang mundur, seolah-olah 10 tahun yang telah berlalu tidak pernah terjadi. Mu Xiaojin menangis saat dia berlari ke pelukan dingin orang itu. Kakak, Mu Xiaojin menangis. Air mata panas terus mengalir di wajahnya. Tangisannya disertai dengan air matanya. Yun Seng mengepalkan tinjunya dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Melihat saudara laki-laki istrinya, yang telah meninggal lebih awal, berdiri di depannya hidup-hidup, hati Yun Seng juga dipenuhi dengan kelegaan dan kesedihan.